Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Anak Sulung. Belum genap 1 bulan Prabowo Subianto menjabat menjadi presiden di Indonesia. Namun ia sudah terlihat bersih-bersih di banyak sektor. Gebrakan di bidang hukum langsung dihadirkan Presiden Prabowo Subianto dalam 10 hari pertama masa jabatannya. Oke, mari kita langsung saja simak informasi berikut ini. Sebelum kita lanjutkan, alangkah lebih baiknya jika subscribe bagi yang belum subscribe dan like agar tidak ketinggalan informasi dari Anak Sulung. Sejumlah kasus korupsi yang melibatkan beberapa pihak berhasil dibongkar. Hampir setiap hari media di Indonesia menyiarkan operasi tangkap tangan dan penyitaan barang bukti kejahatan korupsi di era Prabowo Subianto. Prabowo Subianto tanpa ragu menangkap banyak koruptor yang sudah merugikan finansial negara. Selain dari penjelasan di atas, penasaran kira-kira apa lagi gebrakan dari pemerintahan era Prabowo Subianto? Dilansir dari akun TikTok @jenderal_RI. Pada tanggal 30 Oktober tahun 2024, simak ulasan tentang gebrakan era pemerintahan Prabowo adalah sebagai berikut. 1. PT Aset Pasifik, Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di 2 kantor PT Aset Pasifik yang diketahui santer terdengar berita korupsinya. Kejagung menyita uang tunai hampir 1 triliun milik PT Aset Pasifik dalam kasus korupsi Duta Palma Group. 2. Kades dan Sekdes. Tak hanya pejabat tinggi dan terkenal di suatu instansi besar, seorang kepala desa dan sekretaris desa pun tak luput dari operasi tangkap tangan atas dugaan korupsi dana desa senilai 780 juta rupiah. 3. Tiga petinggi waskita, lagi dan lagi instansi kepercayaan negara. Kejaksaan Agung juga menangkap 3 petinggi yang merugikan negara. 3 petinggi tersebut menjadi tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi prasarana Light Rail Train, LRT, senilai 1,3 triliun rupiah. 4. 2 ASN Sumbar, masih tak luput dari peradilan. 2 orang ASN ATR BPN ditangkap Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat karena rugikan negara senilai 27 miliar rupiah. 5. PT Antam terbuka. Kejaksaan Agung menetapkan 6 orang tersangka atas kasus korupsi di PT Antam Indonesia. Para tersangka memproduksi logam mulia dengan merek LM Antam secara ilegal sejumlah 109 ton emas. 6. Politikus PDIP, anggota DPRD Solo Kevin Fabiano ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebagai tersangka korupsi dana hibah NPCI, National Paralympic Committee Indonesia, senilai 122 miliar rupiah. 7. Kades Kerinci, masih dari instansi paling dekat dengan masyarakat, seorang kepala desa di Kerinci ditangkap atas dugaan kasus korupsi dana desa. 8. Kepala Yayasan Lampung, seorang kepala Yayasan PKBM di Lampung ditangkap atas dugaan korupsi honor pelatihan senilai 717 juta rupiah. Total 28 tersangka telah ditangkap dan kerugian negara yang berhasil diungkap mencapai sekitar 3,1 triliun rupiah. Langkah cepat pemerintahan Prabowo ini disambut dengan berbagai komentar positif di media sosial, seperti di Instagram dan TikTok. "Pak bersih-bersih negara ini ya Pak," tulis akun Instagram @PeggyKalosa. Apresiasi serupa juga diungkapkan akun @devipromesta di TikTok. Bayangin untuk makan gratis butuh 1,2 T per tahun. Ini dalam 10 hari Bapak udah kumpulin hampir untuk 3 tahun ke depan. Masih ada yang nanya dana dari mana? Tulisnya. Demikian info dari Anak Sulung, semoga dapat membantu pemirsa dan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.